Ya, saya sekarang ini di suatu tempat di Jagakarsa, ya, memang agak sulit mencarinya. Dan kemarin Gading Marten dan Andre Taulani kesini mengungkap satu tokoh, ya, agak misteri, ya, misterius banget, yang mereka julukin sebagai Sultan Jagakarsa. Sekarang kan zaman sultan-sultanan. Kemarin dua adik-adik saya itu mengungkap kekayaan beliau luar biasa, punya sepeda banyak, punya mobil, punya motor, koleksinya unik-unik, ya. Dan hari ini saya akan mengungkap dari sisi lain, karena beliau ini sebenarnya teman saya seperjuangan. Waktu kami betul-betul dari nol tuh, ya, akan banyak. Saya akan lebih mengungkap bagaimana beliau mencapai ini, ya, apa rahasianya, ya. Dan kenapa beliau, akan saya ungkap keedanan-keedanan beliau. Dan beliau menamakan dirinya adalah Kaji Edan. Nama aslinya adalah Oni, ya. Saya manggilnya adalah Mas Oni. Nama lengkapnya nanti saya kasih tahu. Jadi banyak hal nanti yang bisa kita angkat. Value-nya luar biasa. Kenapa beliau sukses? Ya, keikhlasannya, amalnya, ya, dan bagaimana beliau menjalani kehidupan sehari-hari. Masih menantikan kehadiran beliau, ya, di depan koleksinya, ya. Semoga kita akan mendapatkan banyak sekali inspirasi. Ikutin ya, jangan lupa tapi, ya, please like, comment, and subscribe, ya. Helmi Yahya bicara. Ya, intro udah. Orangnya di depan, udah ada di depan saya. Kemarin itu kulit-kulitnya aja, tapi isinya ini lebih, aduh. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran banyak banget. Sejak kapan sih, Cak, dapat julukan Sultan Jagakarsa itu? Ya, sejak salah tayang itu. Salah tayang. Aduh, saya diprotes banyak temen. Ini bukan Sultan, lebih dari itu, Sultan. Kacau. Karena saya tahu beliau itu nggak begitu, ya, ininya. Siap. Tapi bang, ya, casingnya begini, ya. Sandal lili. Ada berapa pasang sandal lili itu? Terakhir tinggal 20 kayak. 20. Ya, jadi beliau ini kan tinggalnya di Perth, kemudian punya rumah di Jogja. Keliling dunianya tetap aja pakai itu. Ngiwet, Mas. Naik bisnis kelas itu enggak apa-apa pakai sandal lagi. Boleh kok. Boleh. Dan pakai sarung. Soalnya naik bisnis kelas itu kan tetap pakai tiketnya, naik. Oh iya, enggak pakai sandal, Pak. Pakai tiket, Pak. Itu poinnya. Pakai sarung tetap. Oh, sarung tetap lah. Gimana cerita Mas Sony? Katanya ke Jepang salju pakai sarung, habis itu kecut semua ya. Jadi kecil banget. Adem banget, Mas. Adem banget, gandeman. Iya, mengkeret. Jadi beliau tetap konsisten dengan outfitnya. Dia di Perth aja, di Australia tetap sarungan pakai sandal lili gitu. Satu hari beliau tuh musim dingin, dia sok gagahan gitu, pakai sarung gitu, kecut semua, mengecil semua. Mengecil, tinggal segini lah. Itu menormalkannya butuh waktu ya. Iya, selama itu, Pak. Sejak kapan sih Mas Sony pakaian seperti itu? Saya pakaian seperti itu sebetulnya sejak diberhentikan dengan hormat oleh Pak Kusendratmo. Panjang ceritanya. Ceritanya panjang. Karena dulu kan ngurusi Om Gus. Om Gus, ya. Itu kan keluar rumah aja harus rapi kan. Oke, terus? Harus rapi, sepatu pun dikasih. Harus ikut dia. Kusendratmo rapi. Ya, terus? Saya juga harus rapi. Oke, terus? Sampai sepatu pun saya dipinjemin sama Om Gus gitu kan. Keren dulu. Aku dulu ketipu, Mas. Segini. Aku dulu ketipu. Iya. Jadi saya ini kenal beliau ini sebenarnya kami tuh sama-sama pesuruh lah. Pesuruh. Beliau pesuruhnya Kusendratmo, saya pesuruh angkutnya Bu Adi Sumadi. Iya, betul. Sama gitu. Sekarang saya baru tahu, ternyata dulu lebih kaya saya dari Pak Sultan Jagakarsa ini. Aku dulu tidak punya utang. Punya utang banyak. Pak Sony utangnya banyak. Jadi beliau ini dulu manajer gitu. Aku tidak tahu lah, manajer atau apa gitu dari Kusendratmo. Jadi beliau ini adalah ponaannya Mas Kus. Kusendratmo, ya, Om Kus. Cerita Mas. Jadi gini, jadi tahun-tahun 89, ya. Om Kus itu kan punya usaha banyak di Jakarta. Ya. Nah, tapi karena dengan kesibukannya dia MC nyanyi itu nggak keurus. Sehingga tahun 89 itu perusahaannya minus 1,6 miliar waktu itu. Oke.
Kalau dikurskan mungkin Iya, satu zaman itu, Iya. tahun 90-an. 89 itu kalau nggak salah dolar baru 1.600 kalau saya nggak 1.600. salah. Masya Allah. Nah, Jadi sekarang 10 kali lipat dong ya. Sekarang seperti itu situasinya. Ya, terus Saya masih kuliah semester 3 di Jogja, UGM, UGM. hebat juga Mas UGM. UGM itu masuknya nggak masalah, Mas. Kenapa? Keluarnya masalah. Dulu saya angel. UGM Universitas nggak masalah. Masalah. Keluarnya yang masalah. Iya, keluarnya masalah. Masuk juga terus Mas. Oke, nah terus saya ditarik Jakarta. Oke. Awalnya untuk mengelola utang-utang itu. Karena dia sibuk masih MC kemana-mana, utangnya gede. Saya selalu mengelola itu. Iya. Nah, terus suatu saat beliau nggak salah tur keliling 2 bulan. Oke. Dulu Ibu Marta Tilar, Pak ya. Marta Tilar. Nah, itu kan keliling 2 bulan. Iya. Sebelum berangkat, dia bilang, "On, beresin kantor ya." Iya. Saya pikir beresin itu kan suatu kalimat mandat yang terserah saya dong. Oh Kan iya. gitu. Terus ternyata 4 lantai kantornya di Mayapada Building itu, top Senen itu, dulu ya? top duluan. usaha apa Mas? Dulu ada transporter oli Pertamina, ada periklanan, ada banyak sekali, Oke. ada kontraktor. Terus. Nah, setiap lantai itu setiap beda divisi kan. Wah. Nah, karena saya udah mandat on beresin, Oke. kemudian saya beresin lah satu-satu. Lantai 1 beresin, 2 beresin, 3 beresin. 2 bulan itu bersih semua, Pak. Maksudnya? Entek pegawainya, Pak. Lah kabeh maling. Semua maling, Pak. Sehingga yang di kantor itu tinggal saya sama satu sekretaris. Sama sekretaris. Satu. Nah, Terus? 2 bulan berikutnya kan Pak Kosnya datang nih dari tur Marta Tilar itu Iya, kan. tur daerah itu. Tur daerah itu. Tur keliling daerah dia. Pas datang saya di kantor kan. Jadi Pak Mas Kus marah. Marah. Jadi sore-sore dia datang pulang dari turne itu Marta Tilar itu 2 bulan itu pulang-pulang dia lewat kan dulu tangga Mas, nggak ada lift kan? Iya. Masuk 1 lihat mungkin dia tengok kok kosong. Nah, ngelantai 2 kok kosong. 3 kok kosong. Tamara Building tuh yang di Kebayoran Lama itu? Bukan. Maya Indah Building itu Maya Pada Building itu. Maya Pada Building. Dulu adanya di ini. Senen. Oh. Senen, dulu ada. Yang ada gedung Cipta ini. Ya, sampingnya bioskop Bioskop atau apa? Krekot ya, tahu apa. Namanya Mulia apa gitu ya udah lah. masa Pokoknya filmnya lalu film lah. sur-sur gitu lah kan. Jangan-jangan Mas Odi sering nonton sini. Nah, iya. Gratis tuh. terus. Nah, terus dia lantai 4 kosong, saya di lantai 4 waktu itu. Li, kalau manggil saya kan Li. Keli. Orang Jawa kalau manggil Tole atau Keli sebagai nak gitu lah. Iya. Li, itu kok nggak ada yang masuk, pada kemana? Terus saya bilang, kita ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi yuk. Ngopi dulu, nanti kita terangin nanti lah, ngopi-ngopi dulu. Saya ngopi-ngopi sampai maghrib. Terus, jadi gimana? Anak-anak kemana? Karena sekantor tuh tinggal saya dan sekretaris. Yang lainnya udah Dari semula berapa Mas? Banyak Mas, ada 40 lebih lah. Iya. 40 lebih lah. Habis semua? Ya. Iya. Yang 2 tersisa sekarang ikut saya di sini. Ikut ngelola sini. Pak Darsono. Nah, dulu atasan saya itu. Oke. Nah, sama Mbak Nik. Nah itu yang tinggal itu dulu. Oke, terus? Oke. Terus saya kasih tahu, Om, ini mohon maaf, semua pegawai yang kebanyakan teman-temanmu itu udah saya bersihin semua. Maksudnya gimana? Saya pecat semua, Om. Bajingan 2. Mungkin meja sampai tumpah semua di kopi-kopinya. Kamu tuh saya minta beresin, bukan bersihin. Lah kan saya bilang, Om, kalau kita miara maling, Om, mau sampai kapan nggak beres urusannya? Kira-kira ada mungkin 2 jam, Om Kus tuh nggak ngomong, cuma duduk gini aja. Shock gitu. Dia diem gini, 2 jam. Saya juga nggak berani nanya. Suka begitu ya? Iya, kan dia suka ya. Terus diem 2 jam gini. Sampai ingat saya itu jam 8:30 malam itu. Terus sampein ngapain Mas? Diem aja saya, nungguin. Saya nggak berani ngomong, dia diem. Saya antara takut ini stroke atau kaget, apa kan bingung. Oke, terus? Diem. Terus kira-kira 8:30 malam atau 2 jam berikutnya, dia nanya gini, terus piye iki? Kalau orang Jawa bilang, terus gimana ini? Kan ini? Ya kita harus mulai membayar utang, Om. Loh, kok bayar utang? Om, sampai sekarang itu utang Om Kus itu 1,3 miliar, Om. Dan lebih mengkhawatirkan mulai akhir bulannya itu rumah Om Kus sama yang di Jogja?
yang di Jakarta. Jakarta. Sama rumah orang tua saya yang di Yang di Jogja. Jogja, iya. Akhir bulan disita. Digadein sama kantor. Digadein sama kantor. Masku nggak tahu. Masku nggak tahu kayaknya. Jadi nggak tahu sistemnya gimana. Terus. Jadi ini harus. Terus piye gitu kan. Nah itulah di situ timbul kalimat sapi dan belantik sapi itu di situ kami berdua strategi ini strategi utama nih penting ini strategi mengatasi debt collector ya. Yang pertama strategi cari uang dulu mas ya. Kan Coach Indratmo itu sebagai penyanyinya keren. Ya. Sorry ya sampean harus tampil keren terus. Nggak boleh kelihatan susah, nggak boleh kelihatan khawatir, nggak boleh kelihatan punya uang, nggak punya utang. Ya. Saya aja ketipu mas belum. Kadang-kadang tempat Bu Ani itu dia bilang, saya nggak punya uang kecil, naik taksi. Ternyata itu, aku pernah bahas dengan Mas Ibi. Jangan yang kecil mas, yang besar juga enggak. terus? Enggak bisa ada. Nah, terus gimana? Mulai besok semua urusan uang urusan saya. Itu hanya tampil dan tampil. Dan usahakan tetap gagah, jangan bersedih. Karena begitu si kelihatan bersedih, habis selesai. Harus tetap riang gini. Nanti saya yang backup semuanya Dan beliau patuh. Keren. Patuh. Itu sampai dari 89 sampai 2003 belum lunas. Dari 89 sampai 2003. 14 tahun mas. Belum lunas. Tahun 2003 itu utang kami di bank masih 300 juta. Mas Kus itu kan MC paling mahal. Paling mahal. Waktu itu mas. Berpacu dalam melodi lagi keren-kerennya. Iklan, stop call. Ya tapi kalau ada utang 1,3 waktu itu. Belum bunganya ya? Belum bunganya kan. Oke, terus? Nah terus tambah krismon dan sebagainya itu kan bunga kan pernah sampai 50% segala kan. Iya. Nah ini kan 1,3 waktu itu begitu dolar naik, inflasi naik kan utangnya jadi nggak ikut naik. Ikut naik. Semuanya ikut naik. Nah itu yang nggak bisa kita ini kan nggak bisa kita kejar antara income MC nyanyi sama bunga dan angsuran. Jadi kami perlahan-perlahan kita kelola itu. 2003 itu masih 300 juta. Oke. Di situ Om Kus bilang sama saya, aku capek. Nah, masalahnya kan kalau kita capek kan bukan berarti terus banknya maklum kan. Ya sampean mau capek kayak mau apa ya bayar terus kan gitu. Yang namanya bank kan. Akhirnya waktu itu saya putuskan bahwa mulai 2003 utangnya saya ambil. Oke. Utang saya ambil. Dia ambil alih. Saya ambil alih. Jadi saya sama Om Kus itu dari dulu itu perhitungannya 75-25. Kalau ada job MC nyanyi, Om Kus 75%, saya 25%. Fee. Tapi saya mengelola semua kantor, karyawan dan sebagainya urusan saya. Jadi Om Kus clear hanya untuk beliau sama keluarga. Nah, tetapi 75-nya Om Kus kan banyak untuk bayar utang kan. Nah, saya di 25-nya kan saya kelola. Karena Om Kus sudah menyerah. 2003 saya ambil alih utangnya 300 juta menjadi tanggung jawab saya yang di 25% itu. Jadi duitnya Om Kus yang 75% dari setiap nyanyi itu utuh untuk dia dan keluarganya. Angsuran itu dipotong dari 25% saya. Jadi 25% saya itu untuk saya, karyawan, kantor, angsur utangnya Mas Kus. Itu saya jalanin terus. Tapi itulah yang membuat akhirnya Mas Oni latihan untuk berbisnis ya Mas? Betul. Disitulah saya juga latihan gimana caranya menghindar dari hutang. Menghindar itu bukan berarti lari loh. Tapi kan sepak bola itu kan ada kita siksak sedikit. Gocek-gocek dikit. Gol kan gitu kan. Bukan siksak terus lari nggak bayar lah itu saya nggak ahli saya. Debt collectornya ditemenin. Gitu ya Mas? Semua debt collector itu yang nagih-nagih itu jangan ditinggal lari Mas. Jangan tinggal sembunyi. Adepin. Semakin galak dia kalau kita sembunyi. Adepin diajak temenan. Ini bahkan moga-moga bosnya debt collector atau debt collectornya nggak nonton nih ya. Iya. Kalau nonton kan bisa dicari jadi masalah dia kan. Oh gitu. Iya. Soalnya dulu asal ada debt collector. Teman-teman yang dari timur itu kan teman-teman gede-gede kan ada kadang-kadang 3-4 itu datang. Tak temuin Mas. Tak ajak berdawa, ngobrol, kopi. Terus. Jadi akhirnya itu dari dulu. Dari dulu. Ini dari dulu berarti. Terus akhirnya berteman. Karena udah teman-teman dia mah carikan solusi. Mas, gini aja Mas.
bayar kecil dulu aja, yang penting ini begini. Itu berteman. Jadi timbul solusi dari situ. Tapi kalau coba orang datang sampai ngirim debt collector, kita sembunyi, makin kalap toh. Karena khawatir nggak bisa nagih toh. Kalau perlu dia malah bakar rumahnya kan. Nah itu jadi setiap punya utang itu jangan malah jangan terus kita bersedih atau mengiba-iba. Yang ngasih utang malah khawatir, duitnya nggak balik. Atau ngebohongin. Atau malah ngebohongin. Atau malah nggak nemuin. Sembunyi. Tambah marah dia. Tambah marah. Saya punya utang sama Mas Helmi. Situasi kali ini COVID. Kalau saya tetap ketemu Mas situasinya memang COVID. Tapi sayanya masih ada Mas. Saya akan berusaha masih terus. Punya niat. Nah, ada niat. Nah, itu bisa lebih mereduksi kemana. Dulu Mas Oni nemenin keren. Oh iya. Pakai sepatu. Minjem punya Mas Kus. Mas Kus punya. Terus ikat pinggang Mas Kus punya juga. Mas Kus punya. Iya, Mas Kus punya juga. Pokoknya keren. Iya. Modalnya saya cuma celana 1 atau 2 saya lupa itu. Bajunya Mas Kus punya. Mas Kus Jadi punya. yang udah jadi modal sampingku apa Mas? Modalnya ya nekat kali ya. Modal nekat kali. Jadi kalau Om Kus sudah bosen nggak dipakai untuk tampil di TV atau di acara, nah, saya lorot, orang jauh dilorot. Lungsurin. Kira-kira gitulah, gitu. Dan rambut dulu kan, catok. Ikut Mas Kus. Karena kalau saya keluar rumah, belum sisiran, bahkan Mas Kus yang ngebluin. Jadi aku dulu ketipu. Salah satu korban penipuan. Korban penipuan gitu. Jadi keren tapi hati menjerit itu. Waduh, nangis Pak. Usahakan meskipun punya hutang segunung, nangisnya di kamar aja lah. Di kamar aja. Maksimal istri aja yang tahu. Tapi luar biasa Mas Kus itu. Ya. Jadi dibohongin teman sendiri. Ya, bisnis ini dan dia bertanggung jawab. Ya. Betul. Dan akhirnya ya lunas tahun itu. Dulu Mas Oni artinya kuliahnya nggak tamat ya? Tamat. Jadi akhirnya. Saya setelah dipanggil Om Kus kan masih dalam keadaan mahasiswa. Semester 3. Semester 3. Terus 6 bulan sekali saya pulang. Untuk ujian. Absen nitip. Strategi lain. Strategi lain. Ini trik lain. Saya nulis di buku saya itu cara lulus mudah. Itu ada itu. Ada kira-kira gitulah. Jadi akhirnya menjelma seorang Mas Oni, dan dia menamakan dirinya itu Kaji Edan. Saya nggak tahu ini nama dari mana, tapi Edan memang kelakuannya. Jadi kalau Anda pernah dulu ada berita gempar, ada sebuah Alphard dicet menjadi Metro Mini, dicari-cari yang punya ini nih yang punya. Dan keedanannya banyak banget. Saya nggak tahu tuh. Jadi kenapa sih Mas harus aneh-aneh kayak gitu? Enggak. Saya sebenarnya cuma pengen begini. Yang walaupun pernah dijawab tuh ya. Yang Alphard dicet jadi Metro Mini itu apa sih? Oke, Alphard dicet jadi Metro Mini. Saya cuma memikir begini. Kebanyakan orang itu kalau punya mobil, dibawa ke karoseri atau apalah namanya itu, yang beliin velg baru yang bagus, tambahin lampu, tambahin aksesoris. Tambah aksesoris ini, tambahin kaca film dibagusin, diiniin. Itu kan hanya untuk meningkatkan pandangan orang terhadap mobilnya kan, biar upgrade lah. Tapi kan kalau Innova tetap Innova ya. Innova mau dipasangin macam-macam tetap Innova. Ya kan? Dijual pun tidak nambah banyak. Nah, nggak jualnya. Terus kalau mau bikin misalnya apa? Selain Innova, katakanlah yang sekarang top sekarang Pajero kayak apa, dikasih ban yang gede, yang gagah, ya tetap aja Pajero. Nah, berarti orang itu selalu pengen menampilkan lebih, ditambah-tambahin, dibagus-bagusin, biar tambah gagah. Saya kepikiran, kalau yang bagus dijelek-jelekin, kira-kira image orang jadi apa ya? Nah, makanya Alphardnya itu langsung tak cat Metro Mini. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya gempar seperti itu ternyata. Masuk berita macam-macam. Itu dicari dulu ya? Dicari. Sampai di depan tuh wartawan banyak yang nunggu di depan tuh untuk masuk. Tapi saya nggak mau. Akhirnya karena ada salah satu wartawannya teman saya. Sampai berkali-kali mohon-mohon. Saya bilang boleh wawancara, tapi yang diwawancara supir saya, Pak Jarman. Akhirnya dia wawancara, silakan, tapi saya nggak muncul. Saya nggak muncul. Inisial muncul. Kaji Edan. Jadi nama beliau ini adalah Oni Hendro Adiaksono. Ya, dipanggilnya, saya manggil dia Mas Oni. Kami dulu ya saling tipu lah.
MC murah soalnya. Jadi dulu, saya nggak bohong kalau kami udah dari lama bertemu. Jadi tiba-tiba beliau menjadi event organizer. Iya, iya. Ya, event organizer. Jadi MC yang paling banyak itu saya. Iya. Kenapa? Karena saya itu MC murah. Dan ini edannya kita hampir 100 kota. 100 kota lebih. 100 kota lebih. Jadi beliau dapat keliling kota itu. Dari BCA itu pokoknya MC-nya mesti saya. MC-nya saya. Dan lucu tuh, udah murah, harga temen. Dia minta saya nyanyi, padahal ada perjanjian. Kalau saya nyanyi, honor saya dikurangin. Satu lagi 2 juta. Dan saya itu mandatan nyanyi gitu. Jadi dia, udah Mas, nyanyi nanti 3 lagu. Saya dipotong 3 juta. Jadi kita jebak Mas Helmi. Pokoknya dia nyanyi biarin aja. Tapi begitu dia turun, Mas, potong 3 juta. Kok 3 juta? Kan perjanjiannya kalau nyanyi dipotong. Mungkin itu satu-satunya perjanjian yang paling aneh di dunia. Paling aneh di dunia. MC nyanyi tapi nggak boleh nyanyi. Udah kita dimurahin gitu. Ya, saya dulu, iyalah. Pertama teman kita ngejar ke volume aja. Iya. Saya bisa sebulan 4 kali, 6 kali tuh. Keliling saya dengan Mas Sony, dipotong. Jadi itu teknik beliau sebenarnya untuk nawar sebenarnya. Dan saya tidak merasa ditawar. Jadi itu bisnis pertama ya, Mas? Bisnis pertama. IO. Iya. Jadi dulu kenapa IO saya timbulkan? Iya. Karena income Mas Kus nggak cukup untuk nutup utang. Oke. Saya izin ke Om Kus, Om, ini kayaknya kalau hanya mengandalkan dari income MC nyanyi, kita nggak cover, nggak nutup. Utangnya tambah gede lagi. Dulu Mas Kus sampai disuruh ngajar public speaking. Iya. Yang penting ada income. Iya, yang penting ada income. Jadi itu sebetulnya saya yang nyuruh untuk itu. Yang paling susah, Mas. Apa? Dulu gini, kita suruh ajar nyanyi kan. Jadi petinggi-petinggi itu diajarin nyanyi. Diajarin nyanyi, diajarin ngomong kan. Kalau yang pengertian, itu ngasihnya amplop, kasihkan manajer. Wah, itu selesai. Ya, itu bisa untuk hidup lah. Ya, lumayan. Yang paling repot adalah dengan bangga kalau ngasihkan jam tangan. Jam tangan, oke. Jam tangan itu kan mahal, tapi kalau dibawa ke Blok M kan murah. Murah ya. Apalagi di Blok M Plaza itu kan dulu tempat jual-jual jam itu. Turun, jadi asal udah nyanyi misalnya di bos-bosnya. Orang mau ngasih uang kali nggak enak. Iya kan? Ngasih Pak Kusnya jam atau pulpen emas atau apa, itu pasti Om Gus yang nengok ke saya gitu sambil gitu ya. Artinya ya gitu ya. Karena tugas saya langsung ke Blok M itu di Melawai Plaza ya, ada Melawai apa itu kan jam-jam itu tukang kedahnya di situ. Udah punya langganan. Udah langganan. Dan pasti murah belinya. Waduh, pusing gitu. Kira-kira gitulah. Hebat ya Mas Gus itu. Top. Salam hormat Mas Gus. Tambah gitu. Saya legend. MC termahal nomor 1. Nomor 1. Ya. Tapi tidak tahu orang di bawah dan itu ditutupin betul. Betul. Karena saya pikir kalau waktu itu semua orang tahu malah jadi malas pakai atau ragu-ragu kan. Tapi Mas Oni laris mendapatkan job untuk event organizer justru karena juga pertemanan link karena membawa Mas Kus ya Mas ya? Iya. Jadi begini, dulu pertama kali saya ikut Mas Kus itu kan nggak langsung disuruh manajer kan enggak. Pertama kali nyopir. Karena kami tidak mampu membayar sopir. Iya. Pak Atma sopir kami pecat. Karena tidak mampu bayar sopir. Kalau udah minus itu nggak dipecat, terus saya nyupir. Setiap kali rapat acara itu selalu saya mendampingi beliau, nyupir, parkir, ngambilin tas, bawa ke ruangan, nungguin beliau rapat acara. Lama-lama saya ini udah mau jadi insinyur, masih bawain tas itu kan. Saya punya ide, saya tak nyatetin lah yang dibahas itu, sehingga hasil rapat acara itu. Di mobil saya sambil nyupir, saya diskusi sama Om Kus. Yang acara tadi kan gini-gini, bagusnya gini. Akhirnya lama-lama kan jadi paham saya kan. Suatu saat saya usul, Om, yang rapat itu biar saya yang mewakili ya. Nah, sekali saya mewakili ternyata customer happy, Om Kus happy. Nah, si Om malah jadi nggak pernah rapat, saya tahu yang rapat. Nah, sebetulnya pengangkatan sebagai manajer itu belum pernah ada itu. Belum ada tuh. Cuman karena saya sering mewakili dia, orang selalu ngomong, ini manajer Kus Indratmo, manajer. Itu menjadi bahasa seolah-olah saya manajernya beliau. Ketipu lagi saya. Pikir dari awal Mas Oni itu manajer. Enggak. Sopir ternyata. Sopir aslinya. Awalnya sopir kami. Sopir. Dan ini lucu tapi tragis Mas. Saya ini pemalas. Aslinya saya pemalas. Dan waktu saya disuruh Pak Atma kita pecat, terus saya sebagai supirnya, saya sampaikan ke Om yang bos saya ini, Om. Tapi saya ini pemalas Om.
Kalau nanti saya disuruh nyuci mobil, pasti kotor Om. Karena saya di Jogja asal disuruh nyuci bapak saya, mobil bapak saya pasti kotor. Om saya dengan santai, dicoba sik lah Lik, gitu. Dicoba dulu adik Lik, gitu. Oke. Saya coba sedan kotor Mas. Mobilnya itu L300 diesel, setirnya di sini tuh. Iya. Karena yang lainnya udah disita. Kalau saya udah disita habis. Mustang hilang, Oh hilang semua hilang. Nah terus udah gitu kotor kan? L300-nya putih. Bersihnya nggak bersih kan dari baret-baret. Sejak pagi itu kami bagi tugas. Saya yang nyupir, Pak Kus yang nyuci mobil. Pak Kus? Kus Hendra Monyo. Orangnya kan resik apik ya. Om Kus itu kalau nyuci baju, nyetrika sendiri, motong rambut sendiri, nyuci mobil juga sendiri. Dan bersih dia. Kurang ajar manajer. Saya jujur daripada dimarahin terus dikira kotor kan, Pak saya nggak mungkin bisa bersih nih Pak. Kan akhirnya beliau yang nyuci. Jadi saya sejak itu lama saya nggak ketemu dengan Mas Oni. Tiba-tiba ya peristiwa meledak dengan Alphard yang di Chat Metro Mini. Saya dengar dari saya itu, wah Mas Oni Mas beli pohon 1 miliar gitu-gitu. Gitu. Dan saya lihat dan udah menjelma menjadi KJ dan tenang. Saya tahu bisnisnya punya properti di Perth ya. Punya beberapa properti juga di Pekanbaru masih ada gedung apa? Masih. Pekanbaru Park. Pekanbaru Park dan kemudian beberapa ada lagi lah di Bali ada ya. Di Bali ada. Bali di Jawa Barat ada. Iya. Jadi bisnisnya itu pokoknya saya gila itu. Ya, jadi sejak itu Mas Oni menjelma menjadi seseorang yang saya ngelihat memang ini orang suksesnya itu memang hanya menunggu waktu. Mas, turnaround-nya, titik baliknya itu di mana sih Mas? Apa ada peristiwa hubungannya dengan peristiwa dengan Yuman itu? Oh iya. Jadi tahun dengan almarhum Yuman. 95 saya memang kecelakaan. Ya. Saya kecelakaan ini. Saya koma 21 hari. Ya. Nah, mati suri lah. Mati suri 21 hari. Nah, alhamdulillah setelah 21 hari ini saya amnesia. Saya lupa semua. Anak istri pun saya lupa. Yang ingat hanya bapak ibu aja. Jadi jadi gini. Misal Mas Helmi jenguk ya, saya nggak kenal nih ilmiahnya. Masya Allah. Saya cuma ingat bahwa bajingan, ini bapak ini dulu pernah nonjok saya ini. Gitu. Karena waktu 21 hari itu saya koma, itu rasa-rasanya setiap pagi itu saya seperti dibangunkan. Terus disuruh nonton film di 21, gede soalnya. Tapi episodenya itu episode yang dari saya kecil, sehingga saya dewasa sebelum kecelakaan. Tapi pemerannya itu saya dan orang-orang yang menyakiti perasaan saya. Oh gitu? Iya. Aku tidak muncul Mas. Muncul sampean? Nong aja. Sampean nggak nagih kan? Kenceng sampean. Aku baik Mas. Lu sampai nagih aku ya. Terus. Jadi yang muncul gitu. Oh gitu ya Mas? Jadi misalkan nih, ada tetangga yang biasanya, mohon maaf, nyolong rambutan itu. Di situ muncul Mas. Tapi saya lupa ini siapa. Hanya ingat wajahnya, terus dia nyolong rambutannya. Jadi kalau dia besok? Dia besok, saya, bajingan, ini pernah nyolong rambutan. Jadi itu ditunjukkan oleh Tuhan? Seluruhnya, mau supir saya siapapun, pembantu saya, istri saya pun begitu. Jadi yang terjadi, setelah saya siuman 20 hari, saya nggak kenal si ini, tapi saya benci. Saat ini gini, wah itu anjing, itu tuh benci. Nah, kemudian jadi memorinya baik-baik hilang semua. Yang baik-baik hilang semua yang benci semua. Terus saya mikir, gimana saya bisa hidup kalau saya selalu benci orang, nggak kenal sih Santo. Terus akhirnya pelan-pelan dulu nyari nama masing-masing. Misalkan Mas Helmi, itu pasti pernah saya telepon dulu. Karena gini, kan dulu ada buku telepon kan, soalnya nggak musim ya. Belum ada handphone. Saya ingatnya dulu Helmiahnya itu sosoknya kayak apa gitu. Kalau saya sudah nemu satu titik yang menghubungkan kita, satu kejadian, saya itu otomatis ingat Mas Helmi semuanya. Itu kejadian awal sampai akhir ingat. Ingat semua? Ingat. Saya yang paling ingat sekali, saya lupa Titik Puspa, nggak ketemu-temu. Mbak Titik Puspa saya nggak ketemu-temu. Padahal berhubungan sangat sering sekali. Akhirnya saya telepon. Halo, Mbak Titik, ini Oni. On, udah sembuh, gini. Iya kabarmu, gini kan? Iya. Mbak nyun sewu Mbak, ini saya itu lupa. Mbak Titik Puspa itu siapa ya? Wah, diterangkanlah Titik Puspa, digali-gali sampai titik ketemu, langsung ketemu Titik Puspa.
gitu loh. Itu yang akhirnya orang mengatakan Mas Oni setelah mati suri hidup 1 hari, begitu siuman ada sixth sense. Ya itu rangkaian panjang. Karena jadi sixth sense itu iyalah. Tapi bisa melihat ke depan. Kadang-kadang tidak bisa terus sekarang ini saya pengen lihat saya nggak bisa. Tapi kadang-kadang secara nggak sengaja pas apa saya punya, ini akan begini. Kalau saya masa depan saya Pak. Aduh. Kalau masa depan sampean itu yang jelas yang pasti ya. Setelah dipecat oleh TVRI. Iya. Yang jelas yang kasihan itu istri sampean. Kenapa Pak? Maunya sama sampean. Beruntung dia Pak. Saya baik. Ya? Orang baik gitu. Ya istrinya cantik sih ya, tapi matanya kabur lah. Gitu, ya. Mau sama ini. Kalau ngeliat masa lalu amin. Tukang bawain tas, sama lah kita. Sama lah. Saya bawain tas Bu Ani, sampai bawain tas sama. Aku ternyata lebih kaya. Tak pikir sampai lebih kaya dong, saya lebih kaya. Aku sampai banyak utang, tapi enggak ada Pak. Nah, iya, tapi kan itu pinjem masku semua. Oh jadi gitu Pak. Jadi iya, sejak itu Mas Oni apa? Enggak, jadi setelah itu saya masih ngurusin Om Kos. Kan itu 95 kejadian kan. Saya masih ngurusin Om Kos. Nah, sambil IO itu karena income nggak cukup. Saya mulai menambah IO. Jadi semua hubungan dengan juragan-juragan TV, juragan-juragan kantor, semua ke saya kan. Nah, itu saya tulis semua. Saya simpan semua. 2007 saya dikehendaki untuk tidak megang Maskus lagi. Oke. Nah, sejak itu saya putuskan untuk tidak bekerja di bidang keartisan maupun IO. Karena saya takut, komitmen saya. Karena saya takut kalau suatu saat saya bikin IO baru, terus insya Allah sukses. Nyambung lagi ya? Enggak, nanti ada omongan tuh, oh itu dulu kan manfaatin. IO-nya Maskus, IO-nya ini, enggak itu atau itu ngerebut pasar dan sebagainya kan. Saya 2 tahun nganggur tuh, mencari bentuk pekerjaan yang tapi tidak IO sama sekali, tidak ada hubungan dengan keartisan sama sekali. Nah 2 tahun ini buku telepon yang semua koneksi itu saya buka lagi, saya jaga hubungan lagi, saya SMS tiap pagi, say hello, bukan menghibah, tapi say hello. Kalau SMS menghibah itu sampean akan dibaca 1-2 kali, selebihnya nggak akan baca orang. Atau WA. Sekarang kan sering saya WA. Sebetulnya itu cara saya menjaga hubungan saya dengan Mas Helmi. Hampir tiap hari Mas. Hampir tiap hari saya WA teman-teman saya. Ceritanya konyol-konyol lah. Dia enggak pakai baju lah, dia apalah. Itu cara saya menjaga komunikasi dengan teman-teman saya atau kolega saya. Jadi saya mau ngomongin ke mereka bahwa ini Oni masih hidup loh. Kira-kira gitulah. Termasuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh penentu di Republik ini. Ya. Alhamdulillah. Dan it start from there ya Mas. Ya. Dari dipecat itu 2 tahun nganggur, nah di situ ketemu yang sampai sekarang. Jadi saya pikir kesuksesan Mas Oni itu adalah jagonya beliau, satu menjaga relasi, nomor 2 jagonya beliau berteman, temannya beliau banyak banget. Saya kalau orang jahat sama Mas Oni itu saya nggak habis pikir saya. Dan beliau ini adalah orang yang sangat menolong dan kalau di Amerika tuh ada istilahnya tuh connecting dot. Connecting dot tuh menghubungkan titik antara orang yang butuh dengan orang yang yang bisa membantu. Itu Mas Oni adalah jagonya situ, gitu ya Mas? Ya. Jadi dulu gini Mas, ngomong-ngomong connecting dot tadi ya, saya nggak ngerti istilahnya. Connecting dot Mas. Ngerti apa? Connecting dot. Oh, connecting dot. Kalau di Perth kok nggak ngerti bahasa Inggris juga. Lo orang Perthnya bahasa Jawa kok. terus. Jadi itu sudah saya lakukan sejak zaman saya memanajeri Om Kos. Ya. Jadi setiap saya ketemu dengan siapapun, itu saya dulu ada buku yang kuarto tebel itu, saya tulis Pak. Jadi misalkan Pak Helmi Yahya, Helmi Yahya ini selain data pribadi, nomor telepon dan lain-lain, alamat dan lain-lain, ini pinter nulis skrip misalkan itu, pinter nyanyi, MC ini gini, terus kalau yang lain siapa? Ciputra. Ciputra usaha ini dan sebagainya. Kalau suatu saat saya pernah ngobrol dengan beliau, terus beliau bilang bahwa ini bagus loh kalau kita punya tanah sekian ratus hektar di daerah sini. Saya tulis, Ciputra butuh tanah sekian hektar daerah sini. Nah, nanti ketemu siapa lagi saya tulis lagi.
setiap malam saya buka buku itu. Oh. Nanti Itu akan ketemu titiknya. Coba menyambung-nyambungkan. Connecting dots, Mas. Ya itu, tapi saya kan Waduh, nggak aku ngerti baru dapat istilahnya. istilah itu baru tahu sampai udah melakukan itu dari dulu ya. Sudah saya dari zaman manajemen Mas Gus tuh. Sudah saya melakukan itu. Dan sekarang tetap saya lakukan sampai sekarang. Jadi kita udah mulai mendapatkan cerita bagaimana Mas Oni akhirnya ya dari ceritanya seperti tadi ya, mengawal Mas Kus, menghadapi debt collector, hidupnya waktu itu susah walaupun tetap keren waktu itu. Ya, dan akhirnya sekarang menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses dan banyak sekali yang aneh-aneh. Jadi bisnis Mas Oni itu lebih banyak di properti ya Mas ya? Saat ini masih banyak di masih properti. Nggak ada lagi entertainment? Sama sekali. Kalau entertainment saya pasti karena sedang mengentertain orang lain. Jadi misalkan ada temen atau sahabat yang mantenan itu ya. Sampai kirim? Saya kirim semuanya, sound system. system, artisnya, apanya, itu kira-kira gitu. Ada saham di situ? Enggak ada, saya nggak harus saham. Nah, yang penting hasilnya kirim, saham nggak perlu. Dan beliau dalam bisnis berpartner dengan banyak orang ya? Ya. Banyak tokoh, banyak pengusaha ya Mas ya? Banyak pengusaha, dan Ya. saya lebih suka berpartner karena Skillnya nggak di situ juga kali ya? Atau waktunya? bukan masalah waktu dan masalah skill. Skill mereka lebih hebat dari saya. Jadi kan saya tinggal ngikut aja. Gila. Jadi sebenarnya skillnya beliau ini networking. Ya. Jadi sebenarnya siapapun minta tolong, Mas Oni itu, nggak bingung kita. Jadi kalau beliau minta tolong aja kita udah nggak bisa nolak lah. Insya Allah. Karena beliau sendiri tuh nolong orang kerjanya. Insya Allah. Ya, Mas Oni, kita belajar keberkahan. Jadi saya anjurkan Anda ya follow YouTube-nya beliau, Instagram-nya beliau, dan ada bukunya. Ada berapa buku? Ada. Baru mau 2, tapi satu saya udah cetak, satu belum saya cetak. Ya, bagaimana orang seperti ini lahir mana Mas? Gunung Kidul. Lahir di Sleman? Jogja. Ya. Di kota Jogja atau Sleman? Oh ya, Desa Sleman. Ya Sleman. Ya, kemudian hidup ke Jakarta untuk ngurusin Mas Kus, dipikir ngurusin keartisannya, ternyata ngurusin utangnya. Semua. Ya, dan kemudian menjadi seperti ini tentu saja ada value yang dia bawa. Pelajaran paling besar barangkali dari ayah lah ya. Ya. Yang Kabeh itu masalah bapak saya selalu bilang bahwa kabeh itu masalah rasa. Semua itu masalah rasa. Ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri atau iri pada orang lain. Ya. Tapi setiap Mas Helmi, setiap saya, setiap yang lain pasti punya rasa masing-masing. Ya itu yang harus dijaga dan dihormati bersama. Ya, saya kan pernah nulis tentang rezeki kalau kita berbakti ya. Dalam episode saya membahas Likasing, dan Mas Oni juga adalah orang yang sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Ceritain Mas. Jadi gini, kalau menurut saya gini, simple menurut saya, bahwa saya berpikir bahwa orang tua itu wakilnya Gusti Allah di dunia. Ya, setuju. Nah, berarti kalau kita mau mengambil hati Allah, dalam hal ini biar beliau memberikan rahmat yang banyak kepada kita, berarti wakilnya harus kita urusin ya. Kalau wakilnya ini lapor yang bagus-bagus pada yang diwakili, insya Allah yang diwakili memberikan rahmat yang melimpah ke kita. Semua yang kita minta di ACC, itu pemikiran simpel saya. Oleh karenanya, wakilnya Gusti Allah di dunia ini, saya suap dengan kebaikan yang maksimal. Pokoknya saya sampai punya perjanjian tidak tertulis dengan istri saya bahwa orang tua kami lebih diutamakan daripada pasangan. Jadi misalkan bapak ibu saya menghendaki kita berangkat ke Jogja, Harus itu. sementara istri Ada ke acara Bandung, lain. Iya. kami berdua harus sepakat kita ke Jogja. Dan sepakat. Ya, sepakat. Demikian juga orang tuanya istri saya. Orang tua istri saya itu diperlakukan sama dengan orang tua saya. Pokoknya orang tua nomor 1. Karena kami yakin bahwa ya orang tua itu wakilnya Gusti Allah. Dan sekarang dua-dua sudah nggak ada. Dua-dua sudah nggak ada. Sudah nggak ada semua. Rasanya sebentar banget ya. Baru kemarin. Baru kemarin rasanya. Dan ibunya maksudnya 2 tahun lalu ternyata. 2 tahun lalu. Bapak 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda lihat Instagramnya, Masya Allah. Jadi beliau gendong, bawa kemana-mana. Dalam rangka menyuap Gusti Allah tadi itu. Kita suap dengan kebaikan-kebaikan supaya beliau lapor hal-hal yang baik tentang anaknya pada yang di atas. Tolong diluruskan
pada saat melintasin Siratal Mustaqim. Nah, itu juga ada kisah itu. Hmm. Insya Allah jangan dilihat sisi rianya ya, Ya. tapi kita lihat sisi anunya, berbagi ilmunya, berbagi ilmunya. Kalau ada banyak yang keluarga yang umroh atau haji sekeluarga, suami, istri, anak-anak. Ya. Tapi Mas Sony, kadang lupa ngajak orang tuanya. ya. Padahal yang utama itu ngajak orang tua itu. Karena ya tadi itu. Siratal Mustaqim itu kan nanti yang bagian lapor kan kira-kira kalau kita lewat ceblok kan paling tidak orang tua kita bengong, Tuhan, malaikat, tolong. Ini anak saya baik, tolong. Ya kan, minimal begitu. Dan bukan itu aja, Mas Sony ternyata sudah mengumrohkan ke seluruh gurunya, Mas ya? Iya, alhamdulillah. Hampir seluruh guru. SD, SMP, SMA. Guru beliau SD, SMP, SMA sudah diumrohkan. Umrohkan. Wah, luar biasa. Ya, itu dalam rangka ini aja. Minum. Bentar. Ini ada Sponsor. Waduh, diganti sponsor. Sponsor. Waduh, ini kiriman dari Brompton ya kalau bajunya. Jadi kalau beli Brompton dapat kaos, Pak. Brompton pakai yang pakai Bapak, saya pakai kaosnya. Bisa nggak beli kaos dapat Brompton gitu, Brompton gitu? Saya pun juga pakai kaosnya. Tadi naik sepedanya. Ya. Kebanyakan aku mau minta satu nih. Orang dia dikasih orang juga. Iya. Nanti saya gini loh. Saya bukannya nggak mau ngasih Brompton ke sampean. Kenapa? Saya kan dikasih orang. Jadi orang itu saya kasih ke sampean. Marah. Kan kalau saya bintitan, kan kalau ngasih orang bintitan katanya. Jangan bilang-bilang. Jadi kembali ya, bagaimana beliau mengurusin orang tua. Ya, gitu. siap. Enggak, tadi ke guru tadi. Guru. Oke. Guru juga begitu ya? Iya, jadi alhamdulillah sekali lagi ini jangan dilihat sisi rianya ya, tapi sisi berbagi ilmunya. Iya. Karena saya yakin bahwa begini, kenapa kok jadi guru yang jadi perhatian saya? Iya. Sebetulnya kalau kita ingat-ingat ya, Mas Helmi ya. Iya. Kalau kita dari SD aja. SD sampai sekarang SMA, kuliah dan sebagainya itu kan mungkin lebih dari 45% hidup kita itu sebetulnya Bersama guru ya? bersama guru kan. Iya, betul. Bersama guru. Sementara kalau alhamdulillah kita diberi kesuksesan sama Allah, Mas Helmi jadi MC handal, orang hebat di Indonesia. Masih murah. MC murah itu. Terus kita begini. Ini kan kita ini seperti ini kan karena beliau-beliau itu, karena guru-guru itu. Sementara guru-guru itu masih di kampung ya di situ-situ aja. Gitu loh. Saya kepikiran bahwa kalau saya punya rezeki, saya mau berbagi, siapa tahu nanti di akhirat iso bareng-bareng lagi, kira-kira gitu. Itu. Kalau guru-guru yang Kristen gitu ya umroh ke Sendang sono atau kemana kan nggak apa-apa juga kan. Kira-kira gitu. Udah lunas semua Mas. Insya Seluruh Allah, guru udah diumrohkan. Insya Allah, seingat saya. Guru yang kebetulan mempunyai keluarga yang mampu atau anaknya sudah mengumrohkan atau mengajikan, Ya. tidak menjadi prioritas. Tapi saya bantu dengan cara lain. Yang alhamdulillah yang kurang mampu itu yang saya ajak untuk umroh bareng-bareng. Karena Mas Sony merasa betul bahwa suksesnya Mas Sony banyak sekali faktor dari guru. Bukan lagi ada, banyak sekali ya Mas ya? Banyak sekali, banyak sekali. Kan kalau kita ingin apalagi ini waktu sekolah bandel loh. Sangat bandel sekali saya. Jadi saya sangat meyakini bahwa saya tidak mungkin seperti ini. Ya. Kalau guru-guru saya waktu itu langsung memvonis saya misalkan gitu. Artinya begini, banyak yang saya ulangan-ulangan nggak bisa. Itu masih dipanggil ke rumah, dikasih waktu untuk mengulang, memberi ulangan susulan, diulang lagi dulu. Iya. Bayangkan kalau dia langsung memvonis ini empat nggak lulus nggak naik kan, saya nggak seperti ini kan. Nah ini kebaikan mereka ini yang harus kita. Dan di sekolah Mas Oni itu ternyata bukan hanya dapat ilmu pelajarannya loh ya, bukan ya akademiknya aja. Jadi banyak sekali kunci sukses, tips sukses yang menopang beliau menjadi seperti ini justru didapatkan dari kejahatan-kejahatan yang beliau lakukan waktu sekolah, kenakalan dia gitu. Jadi beliau ini kalau modal lulus itu bukan karena pinternya aja, enggak gitu, modal pendekatan gitu ya Pak ya. Iya.
Gitu ya Mas ya? Betul. Dan itu ternyata ilmu hidup, ilmu sukses. Ilmu sukses, alhamdulillah. Secara dulu sih saya nggak berpikir akan bermanfaat. Iya dulu. Ternyata setelah sekarang lagi merenung itu, oh mungkin ini didapat dari waktu SMP atau SMA dulu gitu. Jadi saya ini dulu SMA kelas 2, SMA kelas 2, itu hampir seluruh bed OSIS itu, OSIS sama Jadi lokasi bisnis sekolahan sampai, itu, iya. itu hampir semua sekolahan di Jogja saya yang supply. Kau ada seksi usaha, Karena seksi usaha. dibantu oleh wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah itu Pak Gi namanya. Pagi itu. Jadi itu ilmu apa? Ilmu jaringan, Ilmu jaringan. Pak. ilmu nyari backing. Jadi dulu gini Mas. Pagi itu masih hidup, Pak. Masih. Sekarang masih komunikasi kami. Masih sering jajan soto Dia bareng. ada siaul kamu on rendah ya. Sering. Jadi Terus? dan sekarang masih saya bagiin loh. Apa? Kalau saya Becek. punya duit, saya kasih bagi Pak Pagi itu. Karena kan itu beliau yang ngajarin. iya. Yang memberikan kesempatan. Itu SHU dari dulu itu sampai sekarang masih ada. Jadi beliau dulu kan, Mas Oni itu kan seksi usaha. Jadi dia mencari usaha tuh jual badge, jual peneng gitu ya Pak ya. Terus kalau wisuda ada Iya. kenang-kenangan wisuda. Kenang-kenang wisuda, itu bisnisnya dia tuh ya. Memang untuk kegiatan sekolah, tapi ada SHU-nya, SHU-nya. sisa hasil usaha yang dinikmatin sendiri. Tapi dulu ngajak makan teman-teman, Iya. pengurus ya. Pengurus semua termasuk tak- Pagi itu. Pagi iya, karena Pagi ini sosok Pagi ini menjadi sangat penting buat Iya, saya. iya. Karena Pagi ini Iya. yang melebarkan sayap saya ke sekolah-sekolah lain. Dan bukan itu aja, melindungi Mas Oni toh. Oh iya. Wah, jadi guru, kepala sekolah, dulu semuanya Pagi ini yang pembina OSIS galak loh. kalah. Jadi atau ada apa-apa, saya bilang Pagi, wah, semua guru udah Jadi langsung kalau ngasih nilai merah gitu, paranin ke rumah. jadi ilmu suksesnya dia. Kacau. Ilmu suksesnya dia. Dulu Jadi Pagi dari itu saya, pagi, saya apa? rayu. Iya, iya, gimana, Pagi setelah saya sukses membuat itu menguasai batch OSIS Iya, perbetan itu, iya. satu sekolahan, Iya. kaos olahraga dan lain-lainnya itu, saya bilang sama Pak Gi, Pak, saya kan bahasa Jawa ngoko tapi kira-kira artinya gini, Pak, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Jogja itu kenal semua Pak. Iya. Ya kenal lah. Iya. Udahlah Pak, tolong dihubungin Pak, biar bednya saya yang garap. Dia teleponin satu, dia datengin satu. Itu hampir semua sekolah Jogja saya yang supply si bednya itu. Ya SMA Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah 5, Muhammadiyah 2, Kiri. Mana lagi saya lupa. Jadi kayak gini. Jadi ini ilmunya dia dulu, bagaimana supaya lulus gitu. Ya belajarnya aku nggak jelas gitu. Lulus gitu, bagaimana nyari selamat dinilai. Itu ilmu bisnis semua itu Pak ya. Ya. Ilmu apa jaringan. Jaringan. Jadi saya sudah menyadari kalau saya bodoh itu mulai dari SMP. SMP. Kok saya goblok ya? Itu saya sudah sadar itu. Nah, harus dibalas. harus dengan cara begini. Saya waktu itu untung betul. Iya. Tapi waktu itu saya mengambil kesimpulan begini. Guru-guru ini kalau saya datengin di rumahnya, terus kenal sama saya, Oke. kira-kira pasti Ngasih nggak 6 aja enak. males ya. 6 Ngasih aja nggak males. tega. 6 nggak tega. 7 minimal. 7 minimal. Nah, saya datengin semua guru itu saya datengin semua. Semuanya kenal, semuanya akrab. Betul, Mas. 7. Udah ada nggak Begitu bawain makanan? Oh, makanan bawa. Bawa pasti. Syarat itu. Syarat. Begitu nem, Nem kan nggak ada yang kenal. Gitu. Ya 4 lah. terutama apa? Kimia. Kimia 4 saya. Tapi yang lain waktu SMA tinggi lah. Oke lah kita. Waktu SMA oke. Oke lah. Kan masuk stan saya. Masa Kan stan, lulus sama ya? stan. Tapi ngambil UGM. Saya masuk UGM, ya. Dulu Jadi, kalau Katy itu targetnya stan, ITB, UGM. UGM. Saya stan Oke. masuk, ikut gojlokan Oke. di Jurangmangu seminggu. Langsung pengumuman UGM diterima, ya saya pindah UGM. Untung sampai nggak di stan mas. Gitu ya? Kalau nggak aku kan ketua alumni tak suruh-suruh sampai. Iya benar-benar. Malah repot saya. Aduh. Jadi banyak hal. Ceritain dengan Pak Bu Prapti itu mas. Bu Bu Prapti itu guru apa ya? Bu Prapti itu guru biologi. Biologi SMA. SMA. Nah terus Paling cakep itu. paling cakep. Paling cakep. Agak nasir-nasir gitu. Biasa dulu. Aku juga pernah naksir guruku kok. Nggak berani saya. Nggak berani. Nggak berani. Iya. Cuman masalah rasa aja kok nggak berani pak. Nggak beraninya itu karena apa waktu ya? Nanti saya ngitung dulu deh. Antara berani apa nggak ya? Terus. Nah, jadi itu salah satunya. Bu Prapti itu waktu saya pulang sekolah, itu guru paling cakep tadi itu. Saya lihat suaminya usaha strum aki. Strum aki. Dulu kan TV kan pakai aki kan? Oh, TV masih di aki. Pakai aki dulu. Ngecas. Itu kan dulu pakai aki. Ah. Nah, terus aki saya, rumahnya jauh saya. Hmm. Aki saya itu setiap habis, saya strumin di rumahnya dia terus. Bela-belain. Bila-bilain. Untuk pendekatan itu. Biar kenal.
PDKT, ilmu PDKT ini. Biar kenal. Oke, terus? Nah, setelah 3 kali 4 kali ngecas kenal kan, ya tadilah. Biologi saya itu kalau nggak salah seharusnya 5. Oke, terus? Tapi saya bilang, Bu, waktu THB, dulu THB tes hasil belajar ya. Iya. Saya pas sakit perut, Bu. Jadi saya nggak bisa begini, Bu. Kalau beliau diganti tugas yang lain saja. Ya wes, diganti tugas sama beliau. Oke. Gambar amuba atau apa gitu. Kamu baik. Nah, saya amuba pun nggak ngerti juga. Saya minta tolong teman saya gambarin. Terus tak kumpulin, dapat 7. Bu Prapti. Aduh. Masih hidup? Masih. Sampai kemarin habis marah. Karena Kenapa? beliau SMS saya katanya SMS 2-3 kali tapi Nggak nggak dibalas. Iya. Nah, saya kan SMS kan nggak pernah saya lihat. Iya, kita kalau lihat. WA Iya. saya lihat, tapi saya sudah minta maaf. Iya, Sudah minta maaf dan saya minta beliau pakai WA. Beli handphone dong. Ya, jangan handphone beliau nggak ada WA aja. Nah, itu masalahnya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi Anda lihat ya bagaimana beliau belajar, sangat memuliakan guru, sangat memuliakan orang tua karena beliau memang belajar banyak ya dari guru-gurunya. Mas, guru-gurunya ngelihat Mas Oni sekarang tuh gimana, Mas? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah moga-moga saya nggak GR. Iya. Tapi hampir semua guru-guru Jogja itu SD, SMP, SMA kalau ke Iya. Jakarta pasti mampir ke rumah saya. Oke. Terus kalau ada apa-apa dia ngabari saya. Oke. Dan saya selalu ikut arisan guru-guru itu. Saya ikut. Jadi ada apa-apa bisa saya Diperhatiin ikut. terus. Kalau ada WA group pun saya ikut ke WA group guru-guru itu. Mungkin saya satu-satunya murid yang ikut WA group guru itu kan. Jangan mereka Pensiunan. nggak nyangka ya muridnya jadi begini ya, Mas. Dulu Pasti kan nggak patokannya nyangka. tuh yang pintor, yang ranking, kono ya. Pasti nggak nyangka lah. Iya. Ini Ini lolos aja ditolong. Nek kelas ditolong, lolos ditolong. ada guru saya namanya Pak Muji almarhum. Itu kimia itu loh. Ya kimia. Setiap saya ujian dapat 4. Ulangan dapat 4. Akhirnya saya bilang, Pak, besok saya jangan diherep ya. Saya tulis 4 aja di rapot. Langsung aja ya. Langsung aja 4 deh Pak, saya malas Pak, ditulis-tulis di terus pampang kan, diumumkan kan malu kita. Iya. Tapi ternyata masih diumumkan. Saya datengin terus dia bilang, udahlah On, nanti di rumah aja ujian susulannya. Perbaikan sama teman saya Iksan namanya. Nah, berdua ke rumahnya sore-sore. Sampai rumahnya Pak Muji itu sedang ngayain pasir. Karena rumahnya belum di semen loh. Oke. Nah, dia lagi pasir monumen tembok. Ya. Nyaring pasir Nyaring tuh buat nembok. nyemen tembok kan. Ya, terus? Sebagai murid yang baik kan, Pak. Siap. Saya aja. Bapak duduk aja. Saya megangin ayakannya itu. Si Iksan teman saya yang nyerokin pasirnya. Sampai maghrib udah keringetan itu, minum, kasih teh, minum, sholat maghrib, kan. Sampai isya kok nggak keluar soalnya. Pak, soalnya mana? Soal opo? Lu kan tadi katanya tes susulan kimia. Tadi udah diganti tadi. Yang mana? Yang ngayain pasir. Iya, pasir. Bayangin lah, tes kimia diganti ngayain pasir. Dapat dari berapa? 8. Dapat dia 8. Loh, terus kan pas dapat 8, saya kan seneng banget. Jadi saat rapot gede gitu, ya 8-nya cuma itu. 8 saya itu ada 2, Mas. Iya, Satunya 8 kimia hari itu, terus? sama sakit. 8 hari. Nah, saya lari ke kantor guru tuh. Pak Muji saya tium tangannya. Matur nuwun, ngapain kamu? Terima kasih Pak, saya dapat 8. Jawabannya Pak, kok cuma 8? Tak tulis 10 pun tetap goblok kamu. Tak pikir dipuji. Aduh, tapi meninggal beliau. Sudah meninggal Tapi beliau. 2 anaknya saya masih berhubungan dengan baik sekarang. 2 anak Pak Muji ini, walaupun beliau sudah meninggal, dengan anak-anaknya saya masih berhubungan baik. Jadi kalau saya lihat di samping memang dapat lesson ya, pelajaran, menjadi tips sukses Mas Oni, belajar bagaimana lobby, mendekatin orang ya. Dari kecil deh. Dari kecil gitu. Tapi keberkahan ya. Alhamdulillah, ya. Restu ya. Dari orang tua. itu Guru itu kan orang tua juga. Iya, betul. Restu itu wajib tuh. Jadi kalau berseberangan dengan orang tua, saran saya wes lah, janganlah. Ikutin aja. Logikanya nggak ada ke orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Iya. Kecuali orang tua nedan, tapi nggak tahu lah. Itu kajian dengar dari mana sih? Nggak, gini loh. Dulu itu kan saya itu nakal pol loh, dari SD, SMP nakal. Kuliah pun masih nakal. Terus karena kecelakaan Mas Juman itu kan saya tiba-tiba naik haji kan Mas. Ada rezeki terus naik haji gitu kan. Nah, sebelumnya saya 89
umur 9, ya, itu 94. Oke, sebelum kecelakaan, setelah kecelakaan, saya baru naik haji. Nah, orang-orang nggak percaya. Saya naik haji itu nggak ada yang percaya. Padahal saya naik haji diajak istri saya gitu. Dipaksa-paksa istri saya. Oke, terus? Kalau nggak dipaksa juga nggak berangkat saya. Kenapa orang nggak percaya, Mas? Wah, nakalnya kayak gitu kok haji. Nakal gitu. pol bener. Wah, nakalnya pol kok haji gitu. Nah, asal ketemu terus, oh ini haji deh, oh haji edan. Walah edan, wong edan nggak haji, kok haji edan. Kok rasanya malah enak juga dipakai haji edan. Gitu. Ada dipakai. Saya pakai sampai sekarang. Kira-kira gitu. Teman-teman dekat manggilnya itu Kaji kajine. edan, kajine. Itu masih nggak tega nambahin dan. Padahal edan. Aduh, luar biasa. Rekening masih yang megang. Saya nggak punya rekening kok. Ini lihat ya, orang ini pengusaha hebat. Usaha di mana-mana. Kekayaannya udahlah nggak usah disebut, tapi aduh, sampai dibilang sultan. Dia punya rekening. Rekeningnya dikasih sama asisten-asisten, Mas. Ya, Mas Darman, sopir. Oh, beliau juga? Iya, Mas Darman, Mas Rewang. Ada sopir, Ada sopir, ya. Arif ya. Ya, Mas Arif. Nggak takut dibohongin, Mas? Kalau dibohongin itu kan siapapun kan bisa bohong. Dan bohong itu kan urusannya dengan Tuhan. Iya. Ya kita serahkan yang di atas. Tunggu di atas aja nanti. Jadi kalau siapa tahu nih, saya jatuhnya harusnya agak-agak neraka sedikit. Tiba-tiba dikolek kebohongan itu anugerahnya dikasihkan saya jadi keangkat kan lumayan, Mas. Kenapa Mas Odi kamu pegang rekening sendiri? Saya tidak pengen ditarget gitu, Mas. Maksudnya begini. Orang kalau tahu saldo, ini hampir semua. Ini dan saya alami dulu. Iya. Pada waktu saldo kita mepet tidak seperti yang kita harapkan. Itu kalau orang Jawa bilang kemerungsung. Kemerungsung. Ya. Kayak buru-buru, kayak gelisah. Ya, gelisah. Ya. Kalau orang gelisah, nggak tenang, biasanya terus ada ngawurnya. Ya. Ada ngawur, orang gelisah, kemerungsung itu pasti banyak salah langkahnya, menurut saya. Oh, gitu. Jadi, kartu kredit nggak punya juga? Kan? Kartu kredit? Nggak punya. Orang nggak percaya, itu nggak ada rekening ya. Ya saya ngikut aja, kalau dibayarin ya iya gitu aja. Jadi saya tuh kalau makan diajak Mas Ani gitu, dia kalau bayar tinggal teriak aja. Gitu ya. Udah Mas, saya udah fans. Aduh, saya pernah kejadian lucu Mas. Saya pergi sama Mas Herman, supir saya tadi yang ngasih kopi kan. Itu? Ya, kan dia yang bawa ATM dan duit kalau pergi. Suatu saat saya harus ditinggal, karena dia ada urusan lain. Di Mandarin. Oh, Mandarin. Hotel, ya. Di Mandarin. Saya tinggalin duit, Dik. Oh ya, tinggal 300.000. Saya pikir kopi kan beres. Terus ada teman saya datang. Woi ngobrol, lama-lama. Dia pesenlah kopi, pesen makan, pesen apa kan? Over budget. Over budget kan? Udah gitu, terus dia action mau bayarin. Padahal ini udah sepuh dan lebih senior dari saya. Iya. Oh, Mas, saya aja. Dia pulang. Duh, cukup nggak ya? Cukup. Datang satu lagi teman. Ngopi lagi, mati aku. Wes pasti nggak cukup ini. Wes nggak mungkin cukup ini kan? Tenang, udah. Saya bingung. Tak tanya Jerman, Dek, sampai mana? Waduh Pak, ini masih lama Pak. Saya masih nunggu dimasak. Ada pesan masakan itu. Mati aku. Gimana caranya? Akhirnya saya kirim ke WA group itu. Teman-teman siapa ya yang dekat Mandarin? Tolong dong, saya kehabisan duit. Ada 4 orang teman saya datang, bayarin makanan yang sama. Itu yang tadi beliau. Temennya banyak banget. Jadi sebenarnya teman beliau ini banyak. Jadi saya sih percaya. Ya kemarin di waktu Gading dengan Andre kesini kan beliau punya sepeda mahal-mahal. Enggak lah. Ya, itu kalau ditanya beli nggak Mas? Enggak. Enggak. Dikasih. Ada aja yang nganterinnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan diposting sama beliau, alhamdulillah hari ini dapat 2 ini gitu. Aku ledekin, Mas kirim 1 cepet ya Mas. Takut bintitan. Takut bintitan. Itu benar. Jadi artinya orang ini ya, Mas Oni itu banyak sekali bantu orang. Alhamdulillah. Dengan kenalannya ya, dengan networknya beliau ya. Jadi ini Mas Oni. Ya mungkin gini, teman-teman ini banyak ngasih ke saya atau bantu dengan ke saya itu karena kalau setiap saya bantu saya juga nggak pernah call, nggak pernah bilang giniin tapi sekian ya, saya nggak pernah. Ya. Pokoknya saya bantu aja. Ya. Nah dikasih banyak alhamdulillah, nggak dikasih saya pikir yo pasti dapat dari yang lain dan kebangetan tadi itu. Gitu. Kayak gitu. Jadi pada waktu ada sesuatu dia biasanya ingat saya terus ngasih ini ngasih itu.
Dan sebetulnya saya sengaja sih sebetulnya. Gitu ya. Saya posting Brompton rusak gitu Supaya kan. yang lain ini. Supaya yang lain ngirim. Itu strategi lagi. Pancingan Mas, pancingan. Pancingan. Ya jelas happy lah sekarang. Alhamdulillah. Oh, udah punya cucu belum sih? Belum, kawin aja belum anak saya. Oh, ini sebelum? Belum, Masya ini sebelum kawin. Tapi udah ada bikin rumah itu. Ya dia pengen punya privasi karena dia udah kemarin keluar dari link aja. Saya minta untuk mulai mencoba bisnis sendiri. Bukan kemarin di semen. Semen Indonesia terus ke link aja. Terus Sekarang bisnis udah, sendiri? suruh mulai bisnis sendiri aja. Properti juga? Semua, ya, yang properti yang dia ngelola semua. Properti sama kafe-kafe itu. KPKP itu? Dia yang ngelola nantinya. Nah dia pengen punya ruang kerja yang private, tidur yang private, monggo. Mas Oni kan banyak juga modalin orang ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Banyak juga, ada juga dibohongin ya? Sering. Jangan khawatir. Sering. Loh, kita itu biasanya, coba ingat-ingat sampean juga lah. Iya. Dibohongin ini sama orang yang kenal dan dekat. Pasti Pak. Pasti. Kalau nggak kenal nggak Nggak mungkin. bohong. Minta aja nggak Iya. mungkin. Iya. Kan kalau orang datang kita langsung siap-siap begini. Bohong nggak ya? Kan gitu. Tapi kalau udah dekat kita kan nggak sadar kita. Tapi udah punya insting. Aku punya insting. Ini orang datang ini mesti bohong. Itu Aku lagi. tak tulis di buku Pak. Wajah para penipu aku udah tahu. Bagus. Bagus. Aduh. Oke, Mas Oli, saya terima kasih banget Sama-sama Mas. atas waktunya. Siap. Lebih, 1 jam lebih ya. Semoga ini menjadi pelajaran. Jadi nggak serta merta jadi begini. Nggak, perjuangannya luar biasa. Siap. Pakai mati suri dulu. Jadi beliau ini dulu dalam perjalanan ke Bandung ya. Pakai Dangan, pakai apa? Oh iya Dangan dulu. Baru-barunya Dulu ada Dangan. mobil Mitsubishi baru Dangan, Dangan. kenceng, sport. Paling kenceng waktu itu. Waktu itu. Jadi kecelakaan yang sengitir so Mas. Oh kalau waktu yang kecelakaan bukan Dangan Mas. Oh bukan Dangan. Dangannya Yuman dan Mansyah diparkir di TVRI. Oh, dan Mas Oni ke Saya Bandung. pakai Grid Corolla saya. Ke Bandung. Mau ke Cikampek. Cikampek. Jadi Job. ada Radisson kan? Radisson Motor benar. Iya, tahu. Itu mau rapat launching Radisson. Oh, Ngajak Yuman. Ngajak Dan Yuman. gannya Yuman diparkir TVRI. oke. Dia ikut mobil saya ke Cikampek. Yuman Darmansyah itu almarhum adalah pemain apa? Keyboard. Keyboard. Dulu paling top ya, dulu apalagi di TVRI. Iya. Dan sebagai IO. Ya, Ya, betul. jadi luar biasa. Baik, Mas Oni, terima kasih Siap. banget atas waktunya. Siap. Ya, semoga sharing ini bermanfaat dan Amin. banyak memberikan inspirasi. Amin. Ya, banyak memberikan inspirasi bahwa banyak sekali yang cerita di balik seorang sultan Jakarta. Aku Enggak isi ya, Mas. lah. Itu Mas Andri sama Mas itulah. Sekarang zaman sultan-sultanan. Aduh, kacau. Tadi kira pemilik hotel Sultan. Percaya, aku percaya. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tokoh Bye-bye. yang lain lagi. Tapi ini Pol, daging semua.